pagi adik-adik. Mari kita berdoa, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini, kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, di sini semuanya pasti cinta sama Tuhan Yesus kan? Kalau gitu kita angkat pujian, Aku Cinta Yesus. Ku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Sekali lagi ya, aku Trisna Yesus yang sekarang. Semangat adik-adik nyanyinya. Aku Trisna Yesus, jero banget. Aku Trisna Yesus, jero banget. Cintaku jero banget. Trisnaku jero banget. Trisnaku jero banget. Cintaku dalam sekali. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberi persembahan. Nanti adik-adik bisa titipkan persembahannya ke mama papanya supaya dibawa ke gereja ya. Kita berdoa dulu sebelum memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami sudah berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat sebuah lagu penyembahan ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu Firman Tuhan Kudengar. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Matanya dipejamkan, tangannya dilipat. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
Ayo adik-adik, tangannya semua dilipat, matanya dipejamkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu dapat bertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Nah, kalian tadi sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan Tante Endang ambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Cerita Alkitab ini Tante Endang beri judul Hati yang Mudah Mengampuni ya. Nah, ceritanya kalian pernah mendengar cerita tentang Yusuf, anak Yakub ya. Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapak Yakub ya. Karena sangat dikasihi itulah maka saudara-saudaranya yang lain menjadi iri kepada Yusuf ya. Saudara-saudaranya sangat membenci kepada Yusuf ya. Karena itu Yusuf dijual ke seorang pedagang yang hendak pergi ke Mesir ya. Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak ya. Anak-anak saking tidak sukanya ya, saudara-saudaranya itu amat tidak suka pada Yusuf, adiknya sendiri harus dijual. Kasihan ya. Nah, tetapi Yusuf pasrah atau ikhlas menjalani hidup seperti itu. Dia harus jauh dari keluarga, dari kedua orang tua yang sangat mengasihinya. Dia harus tinggal ke negeri orang lain ya, di mana dia harus tinggal seorang diri tanpa saudara, tanpa sahabat atau teman sekalipun ya. Dia menjalani hidup sebagai budak di negeri Mesir ya. Tetapi selama menjalani hidup sebagai budak, dia tidak pernah sedih, dia tidak pernah mengeluh ya. Yusuf selalu mengucap syukur, dia selalu memuji Tuhan, dan dia selalu berdoa. Kesabaran Yusuf, kesetiaan Yusuf kepada Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang diberkati. Apa tante berkat untuk Yusuf? Berkat untuk Yusuf yaitu Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri atau Mangku Bumi di negeri Mesir. Wah, hebat sekali ya. Dia diberi kekuasaan yang luar biasa oleh Raja Fir'aun ya. Kekuasaannya itu meliputi tanah Mesir, negeri Mesir ya. Bahkan dengan kebijaksanaan, dengan pemikirannya yang luar biasa, Tuhan memberi dia hikmat ya, sehingga dia bisa memajukan negeri Mesir. Bahkan pada masa kelaparan sekalipun, negeri Mesir, rakyat Mesir tidak mengalami kelaparan ya. Bahkan di tanah Kanaan sendiri, di mana keluarga Yusuf tinggal, di situ juga mengalami kelaparan yang sangat-sangat luar biasa ya, sehingga keluarga Yusuf pun harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan ya. Pada waktu saudara-saudara Yusuf pergi membeli makanan di Mesir, mereka tidak mengenal Yusuf ya. Mereka tidak tahu bahwa Perdana Menteri atau orang yang berkuasa pada saat itu selain Raja Fir'aun ya, bahwa yang berkuasa adalah Yusuf, saudara adik dari saudara-saudara mereka yang sudah menjualnya ya. Nah, mereka tidak mengenal, tetapi Yusuf sangat mengenal saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf mengenal? Karena Yusuf tahu ya, walaupun dia disakiti oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak pernah mendendam ya. Yusuf tidak sakit hati. Makanya dia selalu ingat kepada saudara-saudaranya. Waktu dia di Mesir, dia kangen ya.
jauh dari keluarga, tapi dia masih memikirkan bagaimana keluarganya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya. Makanya di dalam pikiran dia, di dalam hati dia selalu ada saudara-saudara di dalam hidup Yusuf. Nah, anak-anak, walaupun Yusuf pernah disakiti, tetapi Yusuf tidak dendam. Buktinya apa? Buktinya saudara-saudara Yusuf diterima dengan sukacita oleh Yusuf di negeri Mesir. Bahkan sewaktu mereka mau membeli makanan, mereka gratis, tidak perlu membayar, ya. Karena apa? Karena Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya. Nah, anak, cerita dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Mengapa Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya, tante? Padahal dia sudah disakiti, dijual, bahkan dijadikan budak, ya. Kalau dijadikan budak itu tidak enak, ya, disakiti, ya. Nah, karena Yusuf ingin hidup damai, dia ingin di dalam hatinya ada damai sejahtera. Nah, ini yang perlu kita contoh, ya. Pertama, karena Yusuf ingin hidup damai, ya. Dia berdamai dengan siapapun yang pernah menyakiti dia. Karena dia percaya kalau di dalam hatinya ada damai, tidak akan ada dendam, tidak akan ada sakit hati, ya. Bahkan yang ada apa? Sukacita dari surga. Dari situ Yusuf merasa bagaimana Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidupnya, dan itu dia terima dengan berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Itu yang pertama, berdamai. Yang kedua apa, tante? Kenapa Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya? Karena Yusuf mau mengampuni dan melupakan segala apa aja yang pernah dia lakukan bersama saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya dulu sangat menyakiti dia, ya. Tetapi Yusuf melupakan semuanya. Dan Yusuf tahu mengampuni itu sangat penting, ya. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, di mana Tuhan mengajarkan kita kalau kita mau mengampuni orang lain, maka Bapa yang di surga juga akan mengampuni kita, ya. Kita belajar, anak-anak belajar, Tante Endang juga belajar mau mengampuni dan melupakan perkara-perkara yang membuat kita sakit hati, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Tante? Kita belajar dari Yusuf. Kenapa Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya? Karena Yusuf ingin mencintai kembali saudara-saudaranya, ia ingin mencintai keluarganya yang sudah lama tidak bertemu. Nah, ini anak-anak, dari cerita ini kalian bisa belajar, ya, menjadi seperti Yusuf, ya, yang mau mengampuni siapa saja yang berbuat salah kepada kita, ya. Kita belajar untuk mengampuni siapapun. Nah, anak-anak, sampai di sini cerita Alkitab. Ayat hafalannya Tante Endang ambil dari kitab Lukas 6 ayat 37 bagian C. Kalian nanti bisa minta tolong orang tua, ya. Nah, sampai di sini ceritanya. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Ayo sikap berdoa, kita akan menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, ya Bapa, agar kami dapat melakukannya. Berkati kami semua, berkati orang tua, keluarga kami. Biarlah kami hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.